Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bahen majabar pitu manang walu halak, edang di botoho manang jia dia roh watas tanah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa hidup ini adalah singkat dan hidup ini adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik dan melakukan segala firman Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam firman ini bahwa pengkhotbah sangat mengerti dan memahami bahwa hidup ini adalah harus digunakan sebaik-baiknya dan mengajak kita semuanya untuk hidup, memperhatikan, peduli kepada kehidupan di sekitar kita. Saudara-saudara yang terkasih, sering kita lalai untuk memberi. Di dalam kitab ini bahwa kita melihat bagaimana pengkhotbah ketika kita memberi, bahwa kita tidak akan rugi. Dan pengkhotbah mengajak kita untuk selalu berani untuk memberi. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 sebelum nats ini dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Pengkhotbah mengajak kita bukan hanya memberikan uang receh atau bukan hanya memberikan dari sisa dari belanja kita, tetapi bahkan pengkhotbah mengajak kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan dengan cara berkorban. Artinya bahwa kita ikut peduli kepada kebutuhan orang lain. Yang pertama yang dapat kita lihat dalam hal ini, bahwa ketika kita memberi, bahwa kita akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Itu dituliskan di dalam ayat 1. Oleh karena itu bahwa kita tidak boleh takut untuk memberi, karena Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Kita tidak akan miskin dan kita tidak akan rugi ketika kita memberi pertolongan kepada orang yang sangat membutuhkan. Walaupun bahwa kita tidak melihat secara langsung apa yang kita tuai setelah kita memberi. Tetapi bahwa firman Tuhan menjamin apa yang kita berikan akan kembali lama setelah itu. Dan yang kedua yang dapat kita lihat, bahwa kita tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Kami coba akan bacakan di ayat yang kedua kembali. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Pada dasarnya, bahwa kita tidak tahu memang apa yang akan terjadi nanti setelah sekarang. Karena itu bahwa bagi kita perlu dan wajib melakukan yang terbaik pada hari ini. Melakukan semampu kita apa yang terbaik bagi Tuhan dan apa yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan pertolongan kita di dalam kehidupan kita.
maka kita harus memberi dengan cara berkorban, dan kita harus melakukan apa yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Di satu sisi, bahwa ketika kita melakukan apa yang terbaik pada saat ini, ketika terjadi sesuatu bagi kita di hari yang akan datang, maka pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan mengirim orang-orang yang akan menolong kita di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan akan peduli terhadap masalah apapun yang akan kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, maka ketika kita memberi, maka kita tidak akan rugi, karena Tuhan akan membalaskan segala sesuatu apa yang kita berikan itu. Walaupun bahwa pemberian itu tidak langsung kita menerima dari Tuhan, tetapi tuaian pasti ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini mengajak kita untuk peduli kepada sekitar kita, untuk peduli kepada kehidupan orang lain, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, memberi dengan iman kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena itu akan dibalaskan oleh Tuhan. Walaupun kita tidak bisa menerima balasan dari orang yang kita berikan, tetapi firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan membalasnya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, mari kita melakukan yang terbaik pada hari ini. Sehingga ketika terjadi atau apapun yang kita alami di hari esok, bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yakinlah dan percayalah, ketika kita dapat menolong orang lain dengan iman, menolong orang lain dengan ikhlas dan tulus, maka kita juga akan mendapatkan balasannya suatu saat, walaupun waktunya kita tidak tahu. Tetapi Tuhan memastikan bahwa kita akan memperolehnya jauh atau setelah itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam melakukan perjalanan kehidupan kita dalam satu hari ini. Mari kita memakai kesempatan ini yang terbaik bagi Tuhan dan yang terbaik bagi sesama kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.